Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, semoga tetap semangat ya dalam belajar dan meningkatkan kompetensi diri ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu kasus masih terkait dengan UD Sejuk Indonesia. Tapi sekarang kita akan bahas pakai Accurate Online ya. Ini dari permintaan beberapa teman-teman. Kita akan buatkan tutorial pengerjaannya di Accurate Online ya. Kita sudah masuk di Accurate ID ini. Nah, ini juga sudah saya buat tutorialnya untuk Accurate biasa desktop ya. Silahkan cek di deskripsi ya untuk keterangannya. Oke, kita akan buat dulu database-nya. Baik, kita mulai dari sini ya. Saya pakai yang komersil saja. Ini namanya UD Sejuk Indonesia. Bidang usahanya teman-teman pilih other saja ya. Kita seperti ini ya. Kalau yang kelas juga bisa kita buat database. Kita lanjutkan, kita diarahkan ke database awal Accurate UD Sejuk Indonesia. Ini adalah perusahaan dagang ya. Ini kategorinya dia retail. Ini cut off-nya kita tulis 30 November 2024 ya. Metodenya ini rata-rata teman-teman ya. Di sini kita cek rata-rata bergerak. Kita klik selanjutnya. Ini kita pilih yang ini ya, masih dirubah. Kita pilih selanjutnya. Nah, di sini untuk daftar akun kita sudah punya sendiri ya. Sudah kita siapkan. Maka ini kita buang ya. Kita buang karena kita akan mengimpor daftar akun yang sudah kita siapkan di dalam pembelajaran ini ya. Daftar akunnya adalah ini ya. Nah, seperti ini. Kita buatkan dulu data COA, kemudian barang, pelanggan, pemasok, dan juga aset tetap. Ada 5 bagian yang kita siapkan. Setelah kita buang checklistnya, kita klik selesai. Nah, sampai tahapan ini kita akan mulai memasukkan informasi company. Oke ya, di sini kita akan mulai dari persiapan data perusahaan ya. Kita mulai dari sini ya, kelola fitur dulu teman-teman. Kita isi nama perusahaannya di sini. Ya, kita jarakkan ke fitur-fitur perusahaannya seperti ini. Ya. Oke, kita checklist kita buang-buangkan. Pajak ada. Jadi pajak, aset, ini anggaran nggak usah ya. Sebenarnya ini kalau nggak kan nggak ngaruh ya. Hanya saya nanti di sini menunya banyak gitu doang sih bedanya. Yang ini wajib ada, ini di soalnya ini ada pajak, aset ada, kemudian di penjualan ini nggak ada, ini nggak ada ya, ini nggak ada ya, hanya ini saja 1, 2, 3, 4 yang kita gunakan. Kemudian pembelian nggak usah dirubah ya, persediaan ini sebenarnya nggak ada semua ini ya, ini kita buang saja. Oke, kemudian kita lanjutkan di bagian sini perusahaan ya. Teleponnya kita isi data-datanya sesuai yang di soal. Emailnya kita isi. Oke, alamat Jalan Kuningan Mulia nomor 2 Jakarta. Kode posnya di soalnya nggak ada, kita lihatin saja.
Oke, sudah teman-teman ya. Ini lengkap semuanya di sini. Kita tinggal simpan kalau sudah betul, nggak ada yang salah ya. Email, kita cek lagi emailnya ada yang salah. Oh, ini kepotong ya. Email wajib ada teman-teman, ini jelas. Ini tadi saya nggak pas. Oke, kalau sudah, kita klik di sini lagi. Ini saya close dulu. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan daftar akun dan seterusnya. Dimulai yang pertama adalah daftar akunnya ini. Ini ketentuannya tadi ya, silahkan dibaca. Saya biar cepat, nggak kita jelaskan ya. Seperti ini ketentuan accountingnya. Nah, dan seterusnya ini yang kita buat, pajak 11%, perpetual ya, arus kas metode langsung, kemudian ini juga menurut garis lurus. Jadi ini keterangan di soal kita breakdown ke dalam Excel ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, dari mana Excel asalnya? Jadi pindahkan dari sini teman-teman ya, dari sini semua pindah-pindahkan ke dalam Excel ya. Nah, ini yang merah ini ada sedikit note teman-teman biar tahu ya, ada sedikit yang kita revisi karena soal aslinya tidak salah ya. Maksudnya nggak bisa dikerjakan karena nanti ada yang nggak matching dengan akuntansi. Ini kita sedikit revisi. Silakan download di soalnya. Ini customernya, ini suppliernya, ini barang dagangannya ya. Oke, ini aset tetapnya. Oke, akun-akunnya kita sudah siapkan. Ini tadi ya. Ini contoh daftar akun yang kita sudah siapkan. Nah, teman-teman, seperti biasa, ini seperti ini ya. Sebenarnya dengan Excel biasa sama. Ini perlu teman ketahui, ini soalnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biar lebih gampang. Jadi yang kita gunakan yang ini kan daftar akun ya. Yang saya pakai yang ininya ya. Yang bahasa Indonesia ini biar lebih gampang karena algoritma yang Indonesia jadi lebih enak dipahami perintahnya. Kemudian nomor akun sedikit kita revisi sesuaikan dengan yang pas di accurate ya, walaupun juga bisa pakai akun yang ini tapi kita gunakan yang accurate aja. Oke, di daftar akunnya sama cuma nomornya kita revisi sedikit. Oke, baik, kita close dulu sebelum kita impor. Kita mulai dari impor daftar akun. Di sini akun perkiraan, kita klik di sini. Ini ada tanda panah impor data, kita pilih ya. Impor dari Excel. Nah, ini kita klik di sini. Tadi nyimpennya di mana kita arahkan. Nah, ini tadi ya. Kita pilih yang coa dulu. Kita pilih unggah. Oke. Kita klik lanjutkan. Ini kita checklist ya. Kita checklist dulu yang ini. Gabung sama dia. Kita tunggu prosesnya. Oke, ada 54 data yang berhasil diimpor. Kita tutup teman-teman ya. Ini hasilnya. Sekarang kita ke mengimpor barang dan lain-lainnya. Dari sini kita pilih barang, kita pilih foldernya, kita klik barang, daftar barang ya, kita unggah. Oke, kita klik lanjutkan saja. Di sini klik update ya, hanya ada 2 barang. Kita tutup. Kemudian impor pelanggan. Kita impor pelanggan. Kita klik unggah teman-teman ya. Kita lanjutkan. Kita checklist di sini jangan lupa.
data 5 berhasil 5. Kita klik tutup. Kemudian pemasok ya. Pemasok kita unggah di sini. Kita klik lanjutkan, ini kita checklist ya. Kemudian selesai, ini kita buang saja. Sekarang kita mengimpor daftar aset tetap dari sini ya. Aset tetap kita klik, kita buat dulu kategorinya ya. Di soalnya hanya ada satu tipe aset tetap, yaitu peralatan. Nah, peralatan ya, hanya satu, kita simpan dulu kategorinya. Jadinya ada satu akun, yaitu peralatan. Ini dia akunnya, ini aja ya, nggak ada lainnya lagi, hanya satu. Ini hasil kategorinya. Kemudian setelah kita buat kategorinya, kita masuk ke sini lagi, kita pilih aset tetap, klik di sini. Terus ini diklik ya, yang garis 3 baris titik ini, kita pilih impor data, impor dari Excel. Kita unggah, lanjut ya. Ini yang akan kita impor, kita lanjutkan. Oke, mengimpor satu daftar aset tetap ya. Oke, berhasil satu saja teman-teman. Nah, sampai di sini proses selesai, sudah kita impor semuanya ya. Jadi sangat simpel. Sebelum lanjut, kita masuk ke menu perusahaan dulu. Kita lakukan proses akhir bulan ya. Ini untuk memunculkan akumulasi, penghisutan dan lain-lainnya. November 2024 ya, ini rupiah. Ini kenapa kita klik, nanti kalau motongi beberapa ini ketahuan, ini kan hanya satu saja. Jadi November 2024 kita simpan. Nah, sebelum lanjut teman-teman ya, kita akan cek dulu laporan keuangannya ya. Kita cek dulu laporan keuangannya dari daftar laporan. Kita pilih daftar laporan ya. Jadi sekarang kita cek daftar laporan ya. Kita akan cek daftar per akun saja di sini. Cek di buku besar. Kemudian kita bisa pilih rincian akun. Kita akan samakan dengan di data soal ya, karena kalau di Accurate Online dia menyajikan data-data lengkap 30 11 2024. Kita oke, tampilkan. Oke, ini hasilnya, kita bisa samakan dengan di sini teman-teman. Oke, dari saldo kas silahkan disamakan. Oke, sampai sini 16.500, kemudian PPN outcome 81, action payable ya, kemudian utang bank mandiri dan seterusnya. Ya, kita bisa cek ya semuanya dari sini. Kita samakan dengan di sebelah kanan. Oke, 25 betul ya. Oke, seperti ini hasilnya. Teman-teman kalau sudah sama, ini pastikan sama ya, harusnya sama emang. Karena sudah kita copy paste dari sini. Sini untuk ngecek memastikan saldo yang kita buat sama dengan di sini. Oke. Kita tampilkan lagi laporan lainnya lebih detail teman-teman. Misalkan untuk laporan awalnya di bagian neraca ya seperti ini. Kalau neraca dia hanya menampilkan akun-akun aset, hutang dan juga ekuitas ya, hanya 3 saja. Seperti ini. Oke, silakan disamakan dengan punya saya. Nanti seolah akan saya berikan ininya ya, lampiran PDF-nya, bisa untuk perbandingan teman-teman ya. Demikian teman-teman untuk yang video pertama terkait dengan database sampai muncul laporan awal di OD Sejuk Indonesia ya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, share ke teman-temannya biar makin banyak yang mendapat manfaat dalam belajar e-kuret online. Oke.